Baik, kita mulai ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu atau kita semua. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kembali lagi bersama kami di Obsesi obrolan seputar kesehatan masa kini di UPTD Puskesmas Purwakarta bersama saya Nabila Putri, dan pada pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu Dr. Alfia Hidayat. Selamat pagi Dokter. Pagi Mbak. Silakan untuk menyapa sobat Purwakarta semua dalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Alfia. Saya yang lagi internship ya. Saya dokter internship di Puskesmas Purwakarta ini. Selamat pagi semuanya, Bapak Ibu, Akang Teteh semuanya. Apa kabar hari ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dr. Alfia biasa dipanggil Dr. Alfia? Iya aja. Iya, Dr. Alfia. Baik dok. Di sini sekarang lagi ini ya dok, internship. Iya, kita Di sih. Puskesmas Purwakarta. Betul. Sudah berapa lama dok kalau boleh tahu? Baru 3 minggu, mau masuk 3 minggu sama sekarang nih. Baru mau masuk 3 minggu Iya, ya dok ya. betul. Untuk ini dok, selama internship di Puskesmas ini dok, gimana dok? Boleh diceritakan dulu dok. Awal masuk sampai sekarang ini alhamdulillah semuanya baik, pegawai-pegawainya baik. Ya semuanya enak-enak aja ya di sini. Baik dok. Nah untuk pada pagi hari ini dok, sepertinya ini tema yang sangat ditunggu-tunggu dok sama sobat Purwakarta. Udah lagi pandemi ya dok ya, terus Iya. PPKM terus diperpanjang terus menerus ya dok ya. Betul. Makin pusing bersama bapak-bapak. Nah sobat Purwakarta, pada pagi hari ini kita mau membahas tentang tips menjaga kesehatan mental ya dok ya. Betul. Baik dok. Kita langsung masuk ke pembicaraan kita ya dok ya. Oke. Obrolan pada pagi hari ini. Yang pertama kita harus tahu dulu mungkin ya dok ya, Iya. untuk sebenarnya pengertian sehat itu sendiri bagaimana dok? Sehat ya. Pertama kita bahas sehat. Sehat itu bukan hanya sehat secara mental ataupun secara sehat fisik aja gitu. Tapi sehat itu ada pertama yang sehat itu bisa meliputi sehat fisik, sehat jiwa ataupun sehat mental dan sehat sosial. Sehat sosial di sini sehat sosial di sini itu yaitu sehat berinteraksi dengan banyak orang gitu. Bukan hanya sehat sosial hanya ke satu orang, tapi ke semua orang kayak gitu. Jadi untuk sehat itu bukan cuma kita melihat sehatnya gitu ya dok? Bukan hanya fisik aja, tapi sehat di dalam jiwanya juga sehat. Di dalam jiwanya juga. Sosial juga termasuk sehat ya dok ya, Termasuk. bisa berkomunikasi dengan orang lain. Benar. Baik dok. Kalau untuk ini dok, ciri-ciri orang yang sehat itu seperti apa? Ciri-ciri orang yang sehat, yang pertama dia tahan terhadap stres, tahan terhadap masalah, tahan terhadap beban hidup ya intinya gitu. Karena beban hidup banyak sekali gitu. Jadi kita ciri-ciri orang stres itu tahan terhadap stres ataupun pikiran-pikiran yang lain gitu. Yang kedua itu mampu beradaptasi dengan orang banyak, dengan orang sekitar, tapi beradaptasinya itu dengan baik, dengan intinya nggak banyak masalah sama orang kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu ada hidupnya itu produktif kayak gitu. Jadi dia menjalankan hari-harinya itu ya secara produktif gitu. Jadi tadi Dr. Alfia udah menjelaskan tentang ciri-ciri orang sehat ya dok ya. Oh. Bisa produktif, Iya. berkegiatan, Berkegiatan. terus bisa berhubungan dengan orang lain, Betul. berinteraksi ya, dengan tidak membuat masalah gitu ya dok ya. Dengan kehadirannya, Iya. kehadiran dirinya. Baik dok. Nah terus untuk kesehatan jiwanya dok, apakah berbeda dengan kesehatan fisik atau sama dok? Beda. Di sini untuk sehat jiwa yaitu perasaan senang dan bahagia yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari.
gitu. Perasaan Senang dan bahagia yang mampu menyesuaikan diri dengan keadaan hidup sehari-hari. Menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari ya. Jadi kalau misalkan perasaan lagi sedih ataupun suasananya lagi sedih, lagi enak, coba untuk bahagia aja, coba untuk dibawa happy aja. Berarti nggak terlalu memikirkan masalahnya. Iya, jangan terlalu dipikirkan. Karena kalau dipikirkan nanti yang ada malah makin beban. Bebannya semakin Banyak lagi gitu. Iya, kemudian dapat menerima kelebihan dan kekurangan diri sendiri gitu. Jadi lebih apa adanya terhadap diri sendiri. Terus ini dok, kalau itu ciri-ciri orang yang mungkin terkena kesehatan mentalnya terganggu seperti itu ya. Bagaimana ciri-ciri? Ciri-ciri untuk kesehatan mental terganggu. Yang pertama, dia itu selalu merasa sedih. Selalu merasa sedih. Pikiran yang lama-kelamaan dia terus dipikirin kayak gitu, ya lama-lama bakal terus terasa, lama-lama bakal beban di hati. Itu sih yang membuat kita malah berpikiran, kemudian lama-lama juga terganggu psikisnya, dia bisa halusinasi, berpikiran yang negatif-negatif terus gitu yang ada. Oh, berarti untuk ciri kesehatan mentalnya terganggu ini terlalu memikirkan masalahnya, dia stres, terlalu khawatir dengan masalahnya, baik dok. Kemudian dia juga tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Tidak peduli dengan lingkungan sekitar. Jadi bodo amat lah sama lingkungan sekitar gitu. Bukan bodo amat kalau ada masalah, bodo amat enggak, tapi bodo amat dengan orang-orangnya gitu. Jadi cuek, nggak mau berinteraksi begitu. Kemudian dia juga lebih sensitif sih, kayak sering marah, kemudian ya lebih kemudian begitu. Kemudian biasanya orang-orang dengan yang terus-terusan dia mengalami pikiran, dia itu bisa jadi dia tuh kayak halusinasi gitu. Halusinasinya seperti apa dok? Kalau misalnya kayak gini, dengan orang yang gangguan jiwa, misalkan gimana contohnya? Kayak dia memikirkan sesuatu tapi dia terlalu berlebihan. Berhayal tinggi, berhayal boleh tapi jangan tinggi gitu, nanti nggak kesampaian. Jadi gitu, paling ya gitu aja sih. Kalau udah parah tuh, kalau dia bingung mau ngapain, ya dia sempat ada pikiran mau bunuh diri gitu. Kalau dia udah nggak kuat lagi, udah nggak tahu lagi mau kayak gimana, bisa jadi ada orang yang berpikiran seperti itu. Itu yang paling tinggi ya dok? Tingkat stresnya yang paling tinggi ya. baik dok. Nah, untuk sobat Purwakarta, kita mau mengingatkan terlebih dahulu, kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis pertanyaannya di kolom komentar ya. Baik, sebelumnya kita mau menyapa sobat Purwakarta dulu nih dok, yang lagi menyaksikan. Ada Dr. Ani Sri Sumarni. Terus ada Mbak Ika Prihanti. Semangat. Ya, semangat juga ya. Iya, Mbak Ika. Oke, kita lanjut lagi nih dok. Tentang ini ciri-ciri udah ya, ciri-ciri kesehatan mentalnya terganggu tadi yang sudah. Ya. Terus tips untuk mengatasi jika ada mungkin kita merasakan kesehatan mentalnya terganggu seperti itu, hal yang bisa dilakukan bagaimana dok? Untuk tips-tipsnya ya, apalagi sekarang lagi pandemi yang kita tunggu pada ini. Yang pertama untuk tipsnya itu kita kurangi asupan berita. Jadi harus bisa memilih mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar begitu. Yang pertama, kita membaca informasi atau berita itu minimal itu 2 kali dalam sehari, tapi itu harus berita yang positif. Kalau misalkan berita yang negatif udah mending gak usah dibaca. Kan gak usah dibaca, iya. gak usah dilihat ya. Betul. Tapi jangan sampai hal itu membuat diri kita itu cemas kalau misalkan baca-baca berita itu. Jadi sebisa mungkin kita selalu berpikiran positif terhadap berita-berita itu, jangan selalu dipikirin. Apalagi kan sekarang banyak berita yang mengenai pandemi
pandemi ini terkait dengan vaksin ya, karena ada orang katanya yang bilang vaksin itu bisa meninggal, gitu kan? Masih beredar hoax seperti ya, itu. Iya, itu jangan dipercaya. Kalau misalkan emang takut banget, ya mendingan lebih baik tanya ke petugasnya, langsung tanya orang medis aja kayak gitu, biar bisa menjelaskan. Berarti lebih baik kalau misalkan emang kita ragu nih sama berita yang kita tonton gitu ya. Jadi langsung bertanya ke petugas kesehatan ya, bisa ke contohnya bisa ke puskesmas boleh dengan rumah ataupun bidan desa ya, ataupun bidan yang dekat kayak gitu. Intinya membaca berita itu harus dari sumber yang terpercaya kalau bisa. Nah, kemudian yang kedua itu habiskan waktu bersama keluarga. Nah, di sini dari pagi sampai sore aktivitas kan selalu padat. Sebisa mungkin setelah kita melakukan aktivitas, kita banyak waktu untuk menghabiskan dengan keluarga. Ya kalau bisa lagi pandemi kayak gini nongkrongnya dikurangin gitu ya. Terus kayak main sama temen juga dikurangin gitu kan. Sekarang mau kemana, mau aja tutup gitu kan. Bisa mungkin ngobrolnya lewat WhatsApp. Boleh kalau video call. Iya betul. Kemudian bisa kan kumpul sama keluarga itu pas waktu makan gitu. Ngobrol-ngobrol. Betul. Kalau orang yang ada yang bilang oh nggak bisa nih, saya nggak bisa kumpul sama keluarga karena sibuk, itu tidak mungkin ya. Karena 1 jam atau 2 jam itu pasti ada waktu bersama keluarga. Iya pasti kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu kita melakukan aktivitas fisik, contohnya kayak olahraga. Olahraga kecil-kecilan aja, kayak pagi tuh kayak lari kecil-kecilan kayak gitu, jogging, kalau rumah boleh. Kalau enggak stretching kayak gitu, karena dengan berolahraga kadang pikiran itu jadi fresh ya. Kayak gitu. Jadi bisa berkegiatan lain ya di rumah. Iya betul. Nggak memikirkan masalah ya terus. Nah, kemudian yang keempat ada mengkonsumsi makanan-makanan bergizi. Di sini tuh kalau bisa yang junk food, NCD, KFC gitu dikurangin. Itu kan kurang sehat ya. Kurang sehat. Makanan bergizi, makan nasi sehari 3 kali, buah-buahannya, sayurannya, ikannya, dagingnya. Ya pokoknya yang 4 sehat 5 sempurna lah ya. Jangan lupa minum susu juga, minum vitamin di pandemi ini kayak gitu. Jadi makanan yang kita konsumsi itu berpengaruh ya dok ya? Berpengaruh. Tubuh. Berpengaruh, sangat berpengaruh. Untuk kesehatan mental juga. Iya berpengaruh. Iya gitu. Kemudian yang kelima, lakukan hobi. Lakukan hobi di saat pandemi ini. Lakukan hobi sesuai hobi masing-masing. Kalau misalkan yang sepedaan boleh lakukan pagi hari, tapi dengan menjaga jarak kayak gitu. Kalau ibu-ibu biasanya di rumah suka hobi nanam tanaman ya, tanaman lagi. Iya betul. Boleh tuh bercocok tanam, bunga-bungaan ataupun sayuran gitu kan. Bisa dimanfaatkan. Iya betul, sayuran. Kemudian kalau anak-anak yang suka melukis boleh, itu lakukan aktivitas sesuai hobi masing-masing begitu. Melukis, mungkin ada yang hobi masak ya. Masak-masakan. Betul. Terus juga kalau misalkan ini dok, untuk ini, misalkan sekarang ini kan anak-anak sekolah ya dok ya, sedang karena tidak ada tatap muka gitu dok. Iya. Jadi kan pelajarannya lewat Zoom. Iya. Nah itu kadang juga mungkin banyak yang ini merasa apa ya, pusing gitu dok. Terus, nah mungkin untuk tipsnya dok untuk anak sekolah biar nggak pusing. Biar nggak pusing ya. Zoomnya, iya. Saat Zoom dan banyak tugas. Iya, ada banyak tugas ya betul. Pertama, kan sekarang kan lagi Zoom ya. Lagi Zoom aja, kita nggak tatap muka.
kan gurunya suka ngasih tugas-tugas ya supaya tugasnya itu nggak tertumpuk dan nggak makin pusing gitu. Setiap ada tugas ya langsung kerjakan gitu. Setiap ada tugas langsung kerjakan kalau bisa seperti itu, supaya semakin numpuk ya itu nanti yang pusing bukan alatnya itu tapi orang tuanya juga pusing gitu. Kalau emang tugasnya susah atau sulit, boleh ditanyakan ke gurunya juga, maksudnya ini apa, pertanyaannya itu apa gitu melalui WhatsApp, ataupun orang tuanya juga jika bisa membantu yang nama tidak gitu. Oke, jadi buat adik-adik yang masih sekolah ya, ada tips dari Dokter Via. Jadi kalau untuk tugas biar nggak semakin menumpuk, dicicil ya Dok ya? Iya betul. Jadi semakin kita cepat kerjain, semakin beban tugasnya semakin berkurang. Iya, beban kerjanya semakin berkurang. Baik Dok. Nah ini kalau untuk mahasiswa Dok, ini karena saya kan pernah jadi mahasiswa nih Dok. Juga ya. Nah, yang dikhawatirkan sama mahasiswa itu mungkin pada saat dia waktu mau presentasi Dok. Ya. Kadang gugup gitu Dok, Gugup ya. Berlebihan cemas gitu, takut ketemu mahasiswa lainnya yang nonton gitu ya Dok ya. Itu sebenarnya termasuk ke kesehatan mental atau tidak Dok? Sebenarnya kalau misalkan itu termasuk kesehatan mental, cuma itu mungkin yang ringan. Yang ringan wajar aja sih kalau kita mau presentasi kayak aduh gugup gitu kan, itu wajar aja gitu. Ada kan yang orang yang mau presentasi kadang dia bolak-balik kamar mandi gitu kan, itu juga hal yang wajar, itu hal yang normal. Kalau aduh sakit perut nih gitu kan, itu hal yang wajar, itu di dunia kesehatan itu hal yang wajar. Biasanya kita menyebutkan dengan IBS ya, IBS itu Irritable Bowel Syndrome, di mana pemicunya itu yaitu faktor stres itu. Faktor stres itu. Tapi kalau misalkan dia contohnya presentasinya tersebut udah terlewati, ya dia bakal sembuh sendiri gitu, bakal hilang kayak gitu iya. Kemudian tapi kalau orang yang misalkan mau dia nggak bisa presentasi sama sekali, itu termasuknya ke fobia, dimana itu tuh namanya fobia sosial. Jadi dia emang benar-benar nggak bisa presentasi, nggak bisa ketemu ngomong banyak orang gitu. Itu termasuknya ya termasuk berat ya. Biasanya kayak gitu kita dengan terapi. Dengan terapi ya. Iya. Seperti misalkan kalau misalkan dia harus presentasi malah jadi bolos kuliah gitu ya. Kayak gitu. Kalau untuk penyelesaiannya sendiri bagaimana? Biasanya kalau fobia berat kita konsul ke dokter spesialis kejiwaan ya. Biasanya sama dokter spesialisnya itu diberikan tanya jawab dulu, kayak diberikan masukan terlebih dahulu. Kalau misalkan masih tetap kayak gitu ya biasanya di terapi gitu sih. Kalau ini Dok, untuk yang tadi tips ya presentasinya tidak gugup, bagaimana Dok nih? Kan biasa berbicara dengan orang banyak, ada tipsnya nggak Dok sebelum presentasinya Dok harus ngelakuin apa? Gitu? Yang pertama ya udah kita Bismillah dulu karena mengawali semua kegiatan ya kita Bismillah dulu. Kemudian sebenarnya kalau orang yang berinteraksi dengan banyak orang itu tuh bakal ngalir sendiri aja kayak kita harus dicoba betul, nanti lama-kelamaan juga bakal ngalir sendiri. Iya. Mungkin biasanya stretching gitu ya Dok? Boleh. Biar mulutnya nggak kaku gitu. Boleh. Baik Dok. Baik ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang hadir dalam live di Puskesmas Purwakarta ini, yang pertama untuk apalagi sekarang lagi pandemi ya, mungkin lagi PPKM, kehidupan sosial ekonomi juga lagi menurun. Itu jangan terlalu dipikirin, jangan terlalu dicemasin, karena
pikiran dan kecemasan yang berlebihan itu yang ada malah memperparah mental kita gitu. Makanya jangan terlalu, sebisa mungkin agak dihindari gitu ya, jangan terlalu dipikirin. Yang kemudian yang kedua, kita dengan menerapkan cara menjaga kesehatan mental saat pandemi ini, kita akan lebih siap menjalani hari dan melakukan hal produktif gitu kan. Apalagi kan ini udah masuk ke tahun kedua ya kita pandemi, jadi mungkin ya mau gimana lagi, kita harus menjaga hari, jadinya udah terbiasa gitu kan. Yang penting kita jaga protokol kesehatan, kemudian minum vitaminnya jangan lupa, makan makanan yang bergizi, makan yang banyak gitu. Karena salah satu kunci dari tubuh yang sehat yaitu hati yang gembira. Oke, bagus banget ini tuh. Kata-kata yang terakhir itu karena salah satu kunci dari tubuh yang sehat adalah hati yang gembira. Tubuh yang sehat, hati yang gembira. Iya, gitu. Terima kasih dokter. Sama-sama. Obsesinya pada pagi hari ini tidak terasa nih dok, sudah jam 10 kita. Sudah jam 10 ya. Sudah setengah jam menemani sobat Purwakarta semua. Iya. Baik. Untuk sobat Purwakarta, kita mau mengingatkan kembali ya dok ya, untuk tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Iya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilisasi. Betul. Baik dok. Semoga informasi yang kami berikan pada pagi hari ini bermanfaat ya dok ya bagi Iya. sobat Purwakarta semua, bisa sedikitnya menghilangkan kecemasan ya dok ya. Baik. Untuk sobat Purwakarta semua, jika masih ada yang ingin ditanyakan, boleh komen di kolom komentar Facebook ya dok ya, nanti Iya, kita boleh. jawab. Walaupun sudah obsesi ini sudah berakhir. Hmm. Terima kasih dokter untuk Sama-sama. hari ini.